Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan kami Android TV Bengkulu. Semoga hari ini teman-teman semuanya ya dalam keadaan sehat dan baik tentunya ya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel Android TV Bengkulu, mohon kiranya untuk selalu mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, agar channel kita ini menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain dan tentunya memberikan support dan semangat bagi kami terus berkarya dalam hal menyampaikan informasi, motivasi, dan inspirasi. Baik, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, karena pada malam hari ini saya bersama dengan seorang advokat dari Jakarta, Muhammad Naziruddin. Kita sambil berbincang-bincang dengan beliau. Kita sambil jalan-jalan ini, bos. Okay. Ya, kita mulai perjalanan kita. Kita nanti melewati Pantai Panjang. Saya panggil apa nih? Abang apa? Abang aja. Mas Abang aja ya? Oke. Selamat datang Bang Naziruddin di Kota Bengkulu. Ya, terima kasih. Sangat senang di Kota Bengkulu. Sudah berapa hari nih di Bengkulu? Saya sudah 3 hari. Sudah 3 hari ya? 3 hari di Kota Bengkulu. Ya kan? Melihat pemandangan Kota Bengkulu sekaligus bernostalgia di Kota Bengkulu. Saya kuliah di Bengkulu, di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Selesai studi tahun 2005. Saya merantau ke Jakarta. Merintis profesi sebagai seorang advokat. Oh, sesuai dengan latar belakang pendidikannya ya. Jadi sekarang berkunjung ke Bengkulu dalam rangka apa nih? Kebetulan teman saya pengurus KONI di Provinsi Bengkulu mengundang saya untuk menyaksikan pertandingan bola untuk seleksi bukan olahraga nasional di Papua nanti. Jadi, alhamdulillah tadi Provinsi Bengkulu, Aceh, dan Provinsi Sumatera Utara sebagai wakil dari Sumatera untuk ikut di PON. Oh, begitu. Jadi ikut serta mensupport tim PS Bengkulu ya, PSB di laga dalam rangka Porwil se-Sumatera tadi untuk mewakili. Luar biasa. Berarti sumbangsinya terhadap Provinsi Bengkulu masih terus mengalir ya teman-teman, kepada Bang Naziruddin ini. Oke, Bang Naziruddin berarti sekarang profesinya sebagai seorang advokat ya di Jakarta ya? Saya seorang advokat di Jakarta. Sudah berapa lama? Kurang belasan tahun. Belasan tahun. Sejak di Jakarta. Merantau ke Jakarta, tahun kuliah, merantau ke Jakarta, mulai dari saya magang dulu di LBH Trisakti, selanjutnya magang di beberapa kantor hukum, bekerja di kantor hukum, terus saya ikut pendidikan profesi advokat, atau kalau sekarang ini namanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah itu melalui tahapan-tahapan lah, artinya saya setelah mengikuti pelatihan, saya mengikuti ujian advokat. Setelah saya lulus ujian advokat, selanjutnya saya terjun ke dunia artis dan dilantik disuruh oleh ketua perguruan tinggi, maka saya terjun ke advokat. Dan gitu. Ya, memang bagi saya advokat ini adalah suatu passion saya, artinya saya menyukai profesi ini. Oke. Apakah sejak Bang Naziruddin kuliah dulu memang katakanlah bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara? Atau memang katakanlah apakah secara kebetulan atau memang saya dari dulu
berlatar belakang seorang aktivis. Ya, saya memang bercita-cita menjadi advokat. Karena dengan profesi ini saya bisa memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, menegakkan hukum, dan bagi saya itu saya sangat senang menjalannya karena ada nilai ibadah di sana. Oke. Nah, jadi pandangan Bang Nazaruddin terhadap profesi advokat ini seperti apa? Kenapa sampai punya cita-cita Karena demikian? gini, profesi advokat itu adalah suatu profesi yang sangat mulia atau disebut dengan officium nobile. Jadi profesi kita itu adalah profesi yang mulia. Jadi kita harus bangga dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, dan tentunya dengan menjadi seorang advokat kita bisa terjun langsung untuk membela hak masyarakat yang dizolimi oleh pihak-pihak tertentu. Oke. Karena masih banyak di Indonesia ini kasus-kasus hukum hak masyarakat yang seharusnya tidak dizolimi. Nah, maka dengan kita sebagai advokat kita bisa terjun langsung untuk membantu mereka. Iya. Mungkin kaitannya dengan yang namanya istilah yang berkembang di masyarakat yang hukum di Indonesia itu istilahnya yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Demikian. Apakah pandangan Bang Nazaruddin ada seperti adigium apa? seperti itu. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Tapi bagi saya seorang advokat, saya sangat optimis bahwasanya sistem hukum Indonesia ini semakin hari itu semakin baik. Semakin baik. Ya. Jadi justru itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab bagi semua para penegak hukum, bukan hanya advokat di sini, baik ini hakim, jaksa, pihak kepolisian. Ya, bagaimana kita berkomitmen bersama-sama memperjuangkan agar penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik. Ya, istilahnya para penegak hukum saling bersinergi, berkolaborasi yang baik dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia gitu ya. Kalaupun memang ada masih semacam ada ketimpangan, ada suatu yang janggal, ya itu saya pikir adalah olah daripada oknum tertentu. Tapi kita juga harus berpikir positif, bahwasanya masih ada orang baik. Oke. Sudah berapa banyak kasus yang ditangani terkait dengan klien ya, artinya yang Bang Nazaruddin hadapi bersama dengan kliennya, atau seperti apalah, bagaimana? Mungkin kalau bicara tentang penanganan kasus, alhamdulillah dengan berjalannya waktu maka banyak hal yang telah saya kerjakan. Kasus perdata, pidana. Oh, jadi perdata dan pidana semuanya masuk ya? Sudah. Jadi tidak hanya pidana saja. Oh, advokat harus kedua-duanya. Harus semua. Jadi ada di situ kasus yang berkaitan dengan persoalan perdata seperti utang piutang, perbuatan melawan hukum. Terus ada pidana, terus ada namanya banyak hal lah yang saya hadapi. Rata-rata hampir semua jenis case saya pernah kerjakan. Kasus terberat pengalaman Bang Nazaruddin? Persoalan kasus pidana dan perdata itu semua relatif punya tantangan yang berbeda. Artinya setiap kasus itu tidak bisa kita bilang rumit, tidak bisa kita bilang gampang ataupun sulit. Yang jelas ketika ada case kita berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Contoh dalam hal perdata, ketika ada permasalahan suatu prestasi atau ingkar janji, kita upayakanlah agar ada perdamaian antara para pihak, antara pihak-pihak yang bermasalah ini. Kita upayakan untuk cari jalan tengah, cari jalan yang terbaik. Jadi win-win solution. Karena itulah fungsi advokat. Perdamaian itu sangat baik. Dan itulah fungsi dari pengacara ya, penasihat hukum ya. Tapi sering juga di lapangan tidak semua kasus bisa selesai dengan mediasi. Tetap juga harus diputus oleh hakim harus ke meja hijau ya istilahnya, harus melalui peradilan. Jadi tidak semua kasus itu bisa
kita nilai gampang atau sulit. Kita jalani saja. Nanti setelah kita berjalan bisa tahu oh tantangannya seperti ini dalam hal ini. Iya. Kadang terlihat gampang, tapi ternyata proses penyelesaiannya Bisa. rumit ya. Tapi selagi memang ada niatan baik antara Dua belah pihak. klien saya dengan pihak seumpama yang saya gugat gitu, ada sama-sama ada titik temu ya kita maksimalkan. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, mungkin kan dari beberapa klien ya, itu kan kalau dalam publik ya, itu kan ada yang namanya kan public figure, ada yang namanya orang biasa-biasa saja. Dari pengalaman Bang Naziruddin, ada nggak pernah menangani kasus dari public figure di Indonesia? Misalkan dari kalangan selebriti, kalangan politisi, mungkin ya? Belum. Kalau Belum. saya rata-rata case-nya banyak di perusahaan. Perusahaan. Antar perusahaan, dan saya pegang. Oh, bukan Dan perorangan. Banyak juga perorangan, tapi saya lebih suka ke perusahaan antar. Oh, berarti perusahaan. sering menangani kasus persengketaan antar perusahaan ya? Sering. Permasalahan perusahaan ya? Selain persoalan antar perorangan, Oke. tapi kalau untuk public figure ya saya nggak menjadi prioritas, Ya. tapi ya mengalir saja lah. Oke. Artinya apa yang ada case kita hadapi ya kita jalani. Oke. Tapi kalau yang pernah itu yang saya tangani ini Jack Angel yang meninggal Jack Mania ya. Iya. Jack Angel yang di Jakarta waktu itu heboh kan, saya sebagai kuasa hukumnya waktu itu. Terus yang kasus di Bekasi yang pembakaran yang dia diduga mencuri toa ya. Oh, itu sempat viral juga itu ya? Ya, itu saya Oh, itu Bang Naziruddin yang... tapi di tahap kepolisian waktu itu. Oh, iya, iya. Tapi bagi saya semua kasus sama. Ya, oke. Yang penting kita mengerjakannya dengan hati, ya, dengan benar, serius, ya, insya Allah. Oke. Nah, dalam hal Bang Naziruddin terhadap kliennya, apakah Bang Naziruddin secara teknis menawarkan, katakanlah jasa ini ya, profesi itu kan barangkali ya sama dengan jasa ya, jasa penasihat hukumnya. Ya. Apakah Bang Naziruddin yang menawarkan kepada calon kliennya atau mereka yang meminta untuk didampingi sebagai bagian dari penasihat hukumnya mereka? Pada prinsipnya seorang advokat itu tidak boleh mengiklankan diri. Secara kode etik kita tidak boleh berpromosi. Ya. Seperti semua kayak suatu Kayak produk, produk. A, Oke. dia mempromosikan ke TV, kemana-mana nggak boleh. Ya. Itu melanggar kode etik. Tapi rata-rata memang klien yang saya peroleh itu dari teman, Ya. terus dari saudara, dari relasi. Itu dari teman maksudnya komunitas. Ya, bisa saja dari komunitas, bisa dari komunitas teman sekolah, komunitas teman perguruan tinggi, komunitas hobi. Iya, iya. Maksud saya bukan, kalau advokat ini tidak ada komunitas atau persatuan advokat apa? Ada. Kalau saya tergabung di advokat Persatuan Advokat Indonesia Pradi. Oh ya. Klien-klien itu pernah direkomendasi oleh komunitas advokat itu yang dimaksud salah satunya. Enggak, biasanya gini, contoh. Saya punya komunitas motor besar Indonesia Tangerang. Oh iya, iya. Kebetulan di situ adalah komunitas hobi motor besar. Jadi saya bersama teman-teman sebagai penasihat, sebagai tim hukumnya. Tim hukumnya. Nah, jadi biasanya rata-rata mereka kan ada permasalahan, bisa keluarganya, bisa saudaranya, bisa mereka sendiri. Iya, iya. Biasanya mereka ke kita. Gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi saling menyampaikan ya. Jadi kayak beberapa ormas di Jakarta, kami sebagai penasihat hukumnya. Jadi biasanya mereka kan komunitas kan banyak orang. Iya. Nah, disitulah biasanya kita bersosialisasi, bergaul, nah, jadi orang makin kenal kita. Akhirnya dia pastikan diri kita. Salah satu bagaimana proses dapat klien gitu. Oke.
mengenai perjalanan menjadi seorang advokat, tentunya kan ada yang namanya suka duka ya dalam dalam menjalani sebuah profesi ya, apapun itu profesi kita, termasuk ya dalam hal ini advokat. Pengalaman Bang Naziruddin, suka dukanya menjadi seorang advokat. Kalau ini mau dukanya dulu atau sukanya dulu? Sukanya dulu. Oh, sukanya dulu. Kalau sukanya dulu, seorang advokat itu ketika kita menangani suatu perkara dan perkara yang kita tangani itu kita bisa menang. Ya. Klien kita terpuaskan, kita puas sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita inginkan bisa berhasil. Itu bagi saya Sebuah kebanggaan. Kebanggaan sendiri, ada kepuasan di dalam diri kita. Ya. Artinya selain materi kita dapat, Ya. kita pun puas. Puas ya. Bahwasanya pekerjaan kita itu benar-benar berhasil dan sesuai dengan rencana. Ya. Kalau pahitnya banyak lah, kalau pahitnya terutama dalam hal membela klien. Kadang ya pernah kita umpama bila klien dia cuma dikasih rokok 1 bungkus gitu. Ya, ya. Pernah kita cuma dikasih ongkos, Ya. dibayar cuma dengan Ngopi. kopi, Ya. cuma dikasih kopi, cuma Oke. dikasih dengan singkong Singkong gitu. pernah itu. Oke. Tapi bagi saya itu bukan duka sih Ya. ya, mungkin Artinya itu adalah sesuatu yang bisa saja dari sana saya membantu masyarakat dengan sukarela. ya, ya. Tapi di satu sisi kalau Seorang profesi Iya. tapi hanya Tanggung jawab dihargai, moral. hanya Tanggung dihargai dengan yang Ya, bagi saya demikian. nggak Ya, ya. Nah. saya yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Oke. Saya garis bawahi yang tadi sebagai sukanya menjadi seorang pengacara. Artinya ketika berhasil memenangkan kasus dari klien ya. Ya. Apakah memang advokat itu wajib dalam kutip ya, wajib dalam tanda kutip hukumnya untuk memenangkan kasus dari klien yang ditangani? Seperti apa Bang Naziruddin? Ketika menerima kasus, kita pelajari dulu suatu kasus itu berkasnya seperti apa, ya kan, kita pelajari dengan hati-hati, dengan teliti. Ya. Setelah itu kita bertemu dengan klien kita, dia harus jujur kepada kita. Setelah kita itu adakan gelar perkara dengan tim, kita diskusikan permasalahan itu, ya kan. Nah, setelah itu kita baru buat rencana dengan klien. Oke. Seperti ini langkah yang akan kita lakukan untuk memenangkan, Oke. untuk memperjuangkan Untuk dalam artian itu memperjuangkan, ya. untuk memperjuangkan Ya. hak-haknya dia. Oke. Tapi tetap melihat dari pandangan hukum bahwa sesungguhnya yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Ada gini. Artinya gimana menurut Bang Kalau menurut Naziruddin? saya menanggapi tentang hal itu. Artinya gini, kita sebagai advokat tidak boleh ketika semuanya itu salah, ya kita harus jujur. Jujur. Bahwa saya itu Katakan itu salah. ketika itu benar, kita katakan itu benar. Ya. Jadi kita bukan manipulasi data, Ya. merekayasa saksi, Ya. demi suatu menghalalkan segala macam cara untuk memenangkan suatu perkara. Itu tidak boleh, karena itu pertama melanggar kode etik dan Nah. itu perbuatan pidana. Betul. Nah, Jadi kita- artinya begini. Gimana? Kalau kita berbicara soal benar salah, itu kan kewenangan dari peradilan, ya kan? Kewenangan dari seorang pengadilan. Apakah Bang Naziruddin mempertimbangkan bahwa kasus yang dihadapi oleh kliennya ini benar atau salah? Ada kajian-kajian khusus Kan yang gini. dilakukan? Iya, tentu kita kan sebelum mengerjakan sesuatu kita sudah tahu klien kita ini seumpama klien kita ini mencuri, Ya. ya kan, dia ditangkap oleh polisi atau dia menguasai narkoba, umpama jenis sabu, Ya. ya kan, ketika ada pemeriksaan atau penangkapan oleh polisi atau BNN, dia tertangkap, Tertangkap. didapati seumpama barang narkotika yang narkotika jenis sabu Ini sabu. di badannya, maka otomatis kan dia sudah melanggar hukum. Melanggar Kan hukum. tidak boleh kita Ya. memiliki barang narkotika. Betul. Dia menguasai tanpa nah, dari itu kan kita sudah tahu bahwasanya klien saya ini bersalah. Oke. Nah, Nah. dengan demikian apakah diterima klien seperti itu atau ditolak?
kita sebagai advokat Nah, dalam kode etik profesi tidak boleh Menolak. menolak daripada ketika kalian datang untuk minta dibela. oke. Nah, walaupun orang itu bersalah, tapi dia juga hak-hak hukumnya harus tetap dilindungi. Jadi setiap manusia itu tidak boleh dikatakan dia bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam asas hukum, praduga tak bersalah. Jadi seorang itu nggak bisa dibilang Jadi- bersalah sebelum hakim memutuskan itu bahwasanya tadi. dia bersalah. Ya, jadi mesti ada asas praduga tak bersalah. Ada Ya. sebab tak bersalah. Karena walaupun saya awam di hukum ya, mungkin kan dalam katakanlah tadi kasus, salah satu contoh kasus narkoba nih, peredaran narkoba, ketika peradilan belum memutuskan, maka kita belum tentu ya memutuskan bahwa dia itu salah, karena mungkin proses-prosesnya kenapa dia sampai mengedarkan narkoba, kenapa sampai dia tertangkap tangan di rumahnya ada narkoba, kan belum tentu dia ya yang mempunyai pekerjaan itu. Salah satu contoh kemarin itu ada penanam ganja, ya, ada penanam ganja sempat viral juga, tetapi ternyata hasil dari nanam ganja itu digunakan untuk membiayai istrinya yang sakit keras. Nah, artinya dari sisi kemanusiaan ketika peradilan sudah berbicara itu menjadi pengurangan hukuman. Ya, mungkin. Nah, mungkin seperti itu yang kita sebut, artinya seberat apapun yang terlihat di awam, tapi belum tentu itu adalah kasus. Barangkali itu yang saya tarik kesimpulan. Begini, Nah, maksudnya pembunuhan belum tentu 100% salah gitu begini, ya. sebuah kasus pembunuhan. Jadi Seperti apa itu? itu dalam suatu case itu kan ada sebab dan ada akibat. Iya. Dalam suatu kasus pembunuhan itu kronologinya seperti apa, ceritanya bagaimana, apakah itu dia termasuk dalam golongan pembunuhan berencana atau ketidaksengajaan atau seumpama kehilapan dia, seumpama kita berkendara lalai, kita menabrak seorang anak tersebut meninggal, Iya. ya kan, itu kan kita nggak sengaja. Betul. Nah, disitulah peran kita mengungkapkan faktanya Iya. di dalam persidangan. Jadi, iya, Jadi iya. kita tidak serta-merta bahwasanya menyatakan salah gitu. ya sebelum ada putusan pengadilan dia tetap diduga. Ya. Jadi nggak boleh bahwasanya dia sudah divonis, nggak boleh. Jadi itu yang disebut praduga. Jadi seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Lebih kurang seperti itu. Oke, kemudian yang kedua yang saya garis bawahi adalah dari dukanya ya menjadi seorang profesi pengacara ketika dibayar oleh klien hanya 1 biji pisang goreng dengan segelas air kopi ini contohnya, hanya sebungkus rokok atau bahkan mungkin ya dengan ucapan terima kasih ya barangkali. Memangnya antara Bang Naziruddin dengan calon klien tidak ada kesepakatan mengenai masalah, karena ini profesi ya kaitannya kan dengan tentunya kan dengan jasa dan lain sebagainya. Apakah tidak ada pembicaraan ke arah itu? Kenapa sampai menemukan kondisi yang seperti itu Bang Naziruddin ketika sudah menyelesaikan kasus perkaranya? Ya, memang gini. Jadi ada hal ketika kita harus mencari uang. Ya. Ada hal di mana di saat kita harus mengabdi kepada masyarakat. Ya. Jadi kita udah tahu dari awal kita nilai case-nya, orang datang, kita bertemu, dia cerita tentang permasalahannya, ya kan? Terus ya kita berserang. Tapi kalau memang benar-benar dia tidak mampu, ya konsekuensi bagi kita. Bahkan uang pribadi kita pun Kita keluarkan. kita gunakan untuk contoh maksudnya uang pribadi itu untuk ongkos kita, untuk operasi kita, ya kan? Kita berkorban gitu. Memang menjadi tanggung jawab moral juga sebagai advokat. Jadi bukan semata-mata kita hanya mencari uang saja, tapi kita juga ada membela orang-orang yang tidak mampu. Terus memang dalam kode etik pun harus diatur terkait itu.
Jadi itu tadi ya, bahwa karena apa namanya, seorang advokat itu ya tadi kan tidak boleh menolak ketika ada kasus hukum yang didapatkannya. Kemudian karena apalagi kalau kaitannya dengan finansial ya, dengan apa namanya, tidak boleh. Tidak boleh, dia boleh kecuali ada alasan tertentu. Oke, mungkin teman-teman baru tahu ya, katakanlah bagi teman-teman yang awam di dunia hukum, di dunia peradilan di negeri ini. Kalau saya pribadi baru mengetahui bahwa sesungguhnya seorang pengacara, seorang advokat itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, karena di dalamnya juga ada unsur sosial yang dibawanya sebagai misi dari profesinya. Bagaimana caranya bahwa niatan seorang advokat tidak hanya sebatas dari segi materi saja, tetapi di situ banyak muatan-muatan sosial yang terdapat di dalamnya. Nah, oleh karena itu barangkali obrolan kita dengan Bang Naziruddin membuka wawasan bagi kita bahwa sesungguhnya dunia, katakanlah profesi advokat adalah profesi yang mulia. Oke, terakhir Bang Naziruddin, apakah terus ingin menjadi seorang advokat atau memang mencintai dunia ini, atau memang ada niatan lain untuk beralih profesi? Sampai dengan saat ini dalam hati saya sangat senang menikmati ya. Oke. Dan saya kalau boleh sedikit menambahkan, bagi adik-adik atau yang fakultas hukum yang ingin menjadi advokat, jadi sangat baik profesi ini. Kalau ingin dunia tantangan, silahkan masuk jadi advokat. Yang jelas jadi advokat itu harus sabar, jalani prosesnya, dan silahkan setelah itu nikmati hasilnya. Mungkin begitu. Oke, demikian. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bang Naziruddin ya atas obrolannya malam hari ini kepada teman-teman Android TV Bengkulu, yang obrolannya sangat luar biasa, membuka wawasan kepada kita semua. Tentunya pada cerita kita malam hari ini adalah cerita tentang hukum di Indonesia, yaitu dunia advokat atau pengacara. Nah, yang tadinya mungkin teman-teman kita hanya mengetahui informasi-informasi sekilas bagaimana pandangan-pandangan terhadap seorang advokat. Tapi malam hari ini Bang Naziruddin sudah menceritakan lebih jauh, lebih detail. Sesungguhnya dunia advokat adalah profesi yang sangat mulia, sama layaknya seorang dokter. Gitu. Bukan demikian Bang Naziruddin? Terima kasih Bang Naziruddin atas waktunya. Terima kasih Pak Naziruddin. Ya, dan kita akan berjumpa kembali teman-teman pada obrolan kita selanjutnya. Sebagaimana Android TV Bengkulu adalah channel informasi, motivasi, dan inspirasi. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya pada malam hari ini. Jangan lupa kembali kita ingatkan untuk selalu mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya, 1 kali seumur hidup dan gratis. Dan bagi teman-teman yang sudah bersama dan senantiasa bersama dengan Android TV Bengkulu, untuk mengklik tombol like dan share apabila dianggap bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.